Nah, setelah pencampuran dari beberapa bahan, hasilnya seperti ini. Ini sudah kondisinya sudah bagus ya kelembapannya. Nah, ini bokasi yang sudah siap kita fermentasikan. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan membuat bokasi pupuk kandang. Ini sangat mudah ya untuk pembuatannya. Manfaatnya juga sangat bagus buat tanaman dan kesuburan tanah. Ini tidak butuh fermentasi berbulan-bulan, cukup 4 hari sudah selesai, sudah jadi, sudah bisa dipakai. Nah, bagaimana cara pembuatannya, seperti apa tahap-tahapnya, ikuti videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Nah, dalam pembuatan bokasi pupuk kandang kita juga akan membutuhkan IM4 ya teman-teman, dan juga membutuhkan gula, atau teman-teman bisa pakai molase ataupun gula pasir. Nah, untuk gulanya ini sudah saya larutkan dengan sedikit air untuk mempermudahkan dalam proses pencampurannya nanti. Dan kita juga membutuhkan air sumur atau air bersih ya, jangan memakai air yang mengandung kaporit. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan IM4 yang dorman. Kita bangunkan, kita aktifkan dengan dilarutkan bersama dengan air dan juga gula merah. Kita biarkan selama 20-25 menit ya. Nanti kalau larutan dari IM4, gula dan air ini sudah aktif, mikroorganismenya sudah aktif, baru bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk membuat bokasi. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sudah menyatu 3 bahan ini, kita diamkan ya selama 20-25 menit. Ini nanti akan diaduk sama suami saya, terus kita sisihkan. Kita akan melakukan pencampuran bahan bokasi lainnya ya. Nah, ini bahan bokasinya yang sudah kita siapkan ya. Ini kita membutuhkan kohe sapi. Kohe sapi itu bisa yang mentah atau yang sudah matang yang kita manfaatkan, yang penting sudah dihancurkan seperti itu ya. Kemudian kita juga membutuhkan dedak atau bekatul. Kita juga membutuhkan sekam. Jadi kita membutuhkan 3 bahan ini ya untuk membuat bokasi pupuk kandang. Kemudian kita campurkan jadi satu sampai rata. Oh ya teman-teman, untuk IM4 tadi kita membutuhkan takarannya 10 ml. Untuk airnya nanti kita akan menggunakan sekitar 1,5 sampai 2 liter air ya. Tapi yang dicampur di IM4 tadi cuma 1,5 liter ya. Kemudian untuk gulanya kita memakai 50 ml gula yang sudah dilarutkan, sekitar setengah on, kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Nah, untuk takaran dari kohe sapinya ini kita pakai 6 kilo, dedaknya ini kita pakai 1 kilo, sekamnya kita pakai 3 kilo. Sekamnya sekam mentah ya. Nah, kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, sudah ada yang tahu bokasi belum ya? Bokasi itu kepanjangan dari bahan organik kaya akan sumber hayati ya. Jadi bokasi ini adalah pupuk organik hasil fermentasi bahan organik dengan menggunakan bantuan IM4. Bokasi yang kita buat ini bermanfaat untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Penerapan teknologi ini cukup murah dan mudah ya buat petani. Nah, di samping ramah lingkungan, kita ini dapat memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sehingga tidak memutus rantai sistem pertanian kita.
Nah, dengan menggunakan pupuk bokasi dengan bantuan IM4 ini merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan pada pertanian pada saat ini ya teman-teman. Nah, bagi petani yang menginginkan pemakaian pupuk yang praktis, bokasi merupakan pupuk organik yang dapat dibuat dalam beberapa hari dan segera dapat dipakai. Ini tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan ya, tapi hanya 4-7 hari sudah kita panen, sudah bisa kita pakai ya. Sangat mudah, murah dan cepat ya. Insya Allah ini sangat efisien dan efektif buat teman-teman penghobi tanaman maupun teman-teman petani. Nah, ini setelah 20 menit kita diamkan, tadi larutan IM4 sudah bisa kita campurkan ke bahan-bahan untuk membuat bokasi ya teman-teman. Setelah dituang larutan ini kita aduk lagi sampai rata, kemudian kita cek kelembapannya ya. Kalau masih kurang kita tambahkan air. Jadi kita kasih sedikit-sedikit, ini 1,5 liter dulu, dan kita aduk rata. Pembuatan bokasi dari pupuk kandang ini juga dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan dari adanya limbah peternakan, yaitu berupa kotoran sapi ya teman-teman. Mungkin selama ini kan kotoran sapi numpuk begitu banyak, menjadi masalah karena tidak dimanfaatkan. Nah, dengan adanya pembuatan bokasi pupuk kandang dari kotoran sapi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lahan pertanian dan juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan petani ternak sapi. Keuntungan penggunaan bokasi ini dapat memperbaiki perkecambahan bunga, buah, dan kematangan hasil tanaman. Selain itu juga dapat memperbaiki lingkungan fisik, kimia, dan biologi tanah, serta menekan pertumbuhan hama dan penyakit dalam tanah. Dapat meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman, kemudian menjamin perkecambahan dan pertumbuhan tanaman yang lebih baik, meningkatkan manfaat bahan organik sebagai pupuk. Nah, ini sudah tercampur rata ya, dan kelembapannya juga sudah pas. Setelah ini nanti kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam karung. Teman-teman bisa pakai planter bag, bisa pakai pot besar, atau mungkin pakai galon bekas itu juga bisa ya, tapi dialasi dengan karung, atau bisa pakai karung, atau di tanah nanti ditutup sampai setinggi 2 meter gitu juga bisa ya, langsung ditutup karung. Kalau ini nanti saya masukkan ke dalam karung ya teman-teman. Saya adanya karung, saya simpan ke dalam karung. Kemudian kita fermentasikan selama 4-7 hari. Biasanya kalau kondisi cuaca bagus ya, insya Allah 4 hari itu sudah jadi ya. Tapi kalau mau lebih amannya ya 7 hari. Yang penting tidak terkena air hujan dan juga sinar matahari secara langsung. Mungkin ada teman-teman yang bingung ya, sebenarnya perbedaan pupuk kompos sama bokasi itu apa? Nah, sebenarnya pada dasarnya kan hampir sama ya. Cuma kalau pupuk kompos itu tanpa difermentasikan dengan IM4 dia bisa, sedangkan bokasi ini kan nggak bisa, dia perlu bantuan IM4. Untuk bokasi ini proses fermentasinya ini dibantu IM4, dan dia itu banyak mengandung mikroorganisme di dalamnya, dimana lebih cepat fermentasinya dibandingkan dengan pupuk kompos ya. Kalau pupuk kompos itu kan tujuannya hanya untuk mempengaruhi sifat tanah, sedangkan bokasi ini tujuannya itu untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung. Ini dilansir dari Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat ya, saya pernah baca seperti itu. Nah, pupuk bokasi itu mampu mempengaruhi jumlah unsur hartanah sehingga tanaman menjadi lebih subur. Nah, kalau dilihat dari perbedaan dari sifat-sifatnya, itu disebabkan oleh proses fermentasi yang berbeda. Karena bokasi ini menggunakan IM4, jadi saat hasil fermentasinya nanti itu menyebabkan pupuk bokasi ini tidak panas, tidak berbau busuk, dan tidak mengandung hama dan penyakit bagi tanaman. Nah, sedangkan kompos itu kadang kan masih ada baunya ya. Kalau bokasi ini tidak dan bisa langsung digunakan. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam karung, kita ikat, kita simpan di tempat yang jauh dari paparan sinar matahari dan air hujan. Kemudian kita fermentasikan selama 4-7 hari. Setelah itu sudah bisa kita manfaatkan ya.
Nah, ini setelah 4 hari kita lihat hasil bokasi kita. Nah, ini hasilnya ya, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa kita aplikasikan ya, ini tidak panas, tidak seperti kompos. Biasanya kan kalau selesai gitu panas ya, kalau ini enggak. Dan ini bisa siap kita aplikasikan, kita taruh di lahan atau ditaruh di media tanam di tambulan pot. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.